Di sebuah hutan yang asri, hiduplah seekor burung muda bernama Pipit bersama keluarganya. Pipit selalu memandang langit dengan mata penuh kekaguman, menyaksikan burung-burung lain terbang bebas menembus awan, seolah-olah mereka sedang menari bersama angin. Ia membayangkan bagaimana rasanya mengepakkan sayap, meluncur di udara, dan merasakan kebebasan yang seolah tak terbatas. Namun, meskipun Pipit berusaha sekuat tenaga, sayap-sayap kecilnya seakan tak mampu mengangkat tubuhnya dari tanah. Setiap kali mencoba, ia hanya bisa melompat-lompat terendah, jauh dari angan-angan yang ia idamkan. Hari demi hari, rasa malu dan putus asa mulai menyelimuti hatinya. Pipit merasa terasing, menyaksikan saudara-saudaranya dan burung-burung lain menjelajahi langit dengan mudah. Sementara dirinya tetap terjebak di tanah. Ia merasa seperti kehilangan semua kesenangan dan petualangan yang seharusnya ia alami. Pipit kerap termenung di bawah pohon, meratapi nasibnya yang tak bisa terbang tinggi. Seolah-olah mimpi untuk melayang di atas angkasa hanyalah khayalan yang tak mungkin ia capai. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Pipit masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan caranya sendiri untuk terbang tinggi seperti burung-burung lainnya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam dan hutan dipenuhi dengan bayangan lembut senja, burung Pipit bertemu dengan seekor burung hantu bijaksana bernama Ares. Ares dikenal di seluruh penjuru hutan karena kebijaksanaannya dan kebaikan hatinya. Ares selalu siap mendengarkan dan memberikan nasihat kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Pipit merasa cukup nyaman untuk mengungkapkan kegundahan hatinya kepada Ares. Ia menceritakan bagaimana ia merasa tertinggal dan tidak mampu terbang seperti burung lainnya, dan bagaimana impian untuk melayang di langit terasa begitu jauh dari jangkauannya. Ares dengan sabar mendengarkan cerita burung Pipit dan memberinya sebuah nasihat. Dia berkata bahwa setiap burung mulai terbang di tanah dan membutuhkan waktu, tenaga, serta kesabaran untuk belajar terbang. Ares juga menyarankan agar burung Pipit memulai dari hal kecil, yaitu dengan mengepakkan sayapnya dan melompat lebih tinggi setiap harinya. Burung Pipit mengiyakan nasihat Ares dan mulai berlatih. Setiap hari burung Pipit akan mengepakkan sayapnya dan melompat lebih tinggi lagi, meskipun dia belum siap untuk lepas landas. Dari hari ke hari, dia menapati dirinya semakin kuat dan lebih percaya diri dengan setiap latihan. Suatu hari, akhirnya burung Pipit merasa siap untuk lepas landas. Dia mengepakkan sayapnya dan berlari secepat yang ia bisa lakukan. Dia merasa kakinya terangkat dari tanah dan akhirnya terbang tinggi. Burung Pipit sangat gembira. Dia melayang di langit dengan perasaan bebas dan bahagia. Sejak hari itu, burung Pipit terus berlatih setiap hari. Dia bekerja keras dan menjadi penerbang yang kuat dan percaya diri. Dia bahkan mulai mengajari adik-adiknya cara terbang, seperti yang diajarkan Ares kepadanya. Burung Pipit belajar bahwa kesuksesan membutuhkan waktu dan usaha. Dia menyadari bahwa dia harus bersabar dengan dirinya sendiri, dan bahwa sangat wajar jika membuat kesalahan dalam proses. Dia juga belajar bahwa dengan kerja keras dan tekad, dia bisa mencapai apapun yang dia pikirkan. Pada akhirnya, burung Pipit bersyukur atas perjuangannya, dan kejadian tersebut memberinya pelajaran hidup yang penting.
Dia belajar bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan dan bagaimana pentingnya meminta bantuan saat-saat membutuhkan. Jika kita melihat dalam kehidupan, kesuksesan memanglah tidak mudah, tetapi mungkin terwujud jika kita bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua orang sukses selalu memulai dari hal kecil, karena kesuksesan merupakan kumpulan dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Selain itu, janganlah malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe video-video inspiratif 7 menit.